siapa nih? Oh, ternyata nasi padang 10 ribuan loh. Dan ternyata pilihan lauknya lumayan banyak loh. Tuh, bisa kalian lihat sendiri, ini semua serba 10 ribu. Wah, pantesan rame sih. Nah, Pohon sukun di palak tabu, ditarah nak rangkoto bangko. Mohon ampun ambo dahulu, jawablah salam nandek bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadonyo di akhir tahun ko, ambo doakan semoga dun sanak selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko kita bagi judul di saat warung padang makin murah, baako warteg bertambah mahal. Apakah iko ada keuntungan bagi kita sebagai pengusaha rumah makan padang, di mana alaman jamur rumah makan padang yang disabui serba 10.000 kanyang dengan pitis selembar 10.000, dapat nasi padang dengan lawak nan lengkap dengan sayur daun singkong atau pucuk parancihnya, sambal ladonya nan lama, ditambah gulai cubadak dan salangkoknya. Sementara warung Tegal dan dahulunya merupakan alternatif bagi orang-orang yang bakantong pas-pasan, yang merupakan pilihan utama bagi orang-orang pekerja kareh yang berpendapatan rendah, pasti mencari warteg. Itu cerita dahulunya. Tapi kini orang malah ke warung padang, terutama yang disebut warung padang serba, yang mana ada stiker atau spanduk gadang nan terpampang dengan harga paket 10.000. Apa keuntungan bagi kita sebagai orang Minang yang berusaha di kuliner ko? Tentu iko merupakan salah satu keuntungan bagi kita, karena berpindahnya konsumen-konsumen, terutama pekerja kareh seperti tukang bangunan atau tukang-tukang lainnya yang akan memilih warung padang serba ko untuk menjadi alternatif dibanding ke warteg yang selama ko merupakan pilihan mereka. Namun kita mesti harus tetap pula menjamin kualitas maupun kuantitas dari produk yang kita tawarkan tadi. Jangan sampai karena harga lah murah, kita pun asal-asalan menghilangkan karakter ciri khas seperti Minang itu dengan bumbunya yang terasa lemak, seperti dengan porsi nasinya, dengan porsi lawak pawak yang kita tawarkan. Kita pun harus bisa mempertahankan cita rasa dari khas Minang kita walaupun dengan harga murah. Tentu itu akan membuat pengusaha Minang berpikir dan berinovasi lebih maksimal, karena kita tahu di pasar kini ko bahan-bahan selalu naik, bahan pokok yang kita belanjakan selalu naik. Dan pula kita sebagai pengusaha hanya bisa menjual tapi tidak bisa membeli. Artinya tentu namun kita berusaha, keuntungan harus kita pikirkan pula. Apalagi kita di perantauan kebanyakan sampai kita kontrak, butuh pegawai yang harus kita gaji. Jangan sampai hanya kita membawa waktu, mabihan tenaga, namun keuntungan tidak ada kita dapat. Iko pun sebagai pengusaha Minang
khususnya di bidang kuliner, jangan terlalu mudah terpancing untuk menurunkan harago, namun kita hanya dapat latihannya saja. Kasudahnya ibarat lagu kayo diorang latih dia wak. Ndak lo terkenal yang judulnya. Apa membuat warteg tu bisa menaikkan harga atau malah lebih mahal kata orang kini? Kayak mungkin karena mereka latas screen layar sentuh apa yang ditunjuk keluar harganya, apa yang ditunjuk tambah sayurnya keluar harganya, tambah tempenya keluar harganya, tambah ayamnya keluar harganya. Sementara di rumah makan Padang paketnya lah jelek, nasi komplit tuh pasti ada nasinya, pasti ada sayurnya, pasti ada kuahnya, pasti ada sambal ladonya, pasti ada lawak yang kita pilih. Artinya di rumah makan hanya menunjukkan satu jenis lawak akan memunculkan harganya. Sementara di warteg semakin banyak tunjuk yang kita arahkan ke kaca etalase itu, semakin tinggi harga yang akan muncul. Jadi bagi kita ikut peluang, namun bukan berarti peluang kita pun berleha-leha dalam pengertian seenaknya saja kita membuat porsi, terutama apalagi seperti tukang bangunan. Nyoba harap dengan harga yang murah dan kanyang, terutama orang-orang yang bakarajo dengan fisik itu cenderung nasi atau bungkus nasinya, kapasitas nasinya harus lebih banyak. Berbeda dengan orang-orang yang bakarajo indah dengan tenaga, mungkin porsi nasinya akan seketik. Jadi boleh kita ambil celah itu sebagai peluang bagi kita, namun jangan sampai merusak citra utama, cita rasa Minang, kekasan Minang tersebut pun harus tetap kita pertahankan. Iko memang sulit karena harus membeli bumbunan lengkap, harus bagi orang harus royal tak ada bumbu, sementara bumbu itu di pasar bahannya mahal. Lebih baik kita mencari harga nan sedang elok pula, sehingga usaha yang kita jalankan menghasilkan keuntungan. Kontrak terbaik kita pun ada lebihnya. Jangan sampai dari tahun ke tahun cuma untuk membayar kontrak saja. Yo laris orang, yo laku orang, tapi tidak ada kelebihan. Itu pun percuma. Dan orang Minang sebagai pengusaha, sebagai orang usaha memiliki mental yang kuat, memiliki inisiatif yang kuat, memiliki inovasi yang banyak, mesti menjalankan inovasi-inovasi tersebut. Jangan hanya karena harago saja, jangan hanya sekedar bantiang harago saja. Iko dibalik keuntungan bagi kita banyak juga kerugiannya. Banyak orang awak yang bersaing antara orang awak untuk saling menjatuhkan dari sudut harago saja. Sementara usaha-usaha orang yang secara nilai usaha kulinernya hanya sederhana bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Sementara kita pakai orang karajo rumah makan adalah induk karajo 24 jam masih kurang untuk mengarajoannya. Sementara orang-orang lain di bidang kuliner pula hanya dengan ayam di toko aja bisa menguntungkan nilai yang dengan sambal lado matah dan padih nak ketentuan juga bisa mendapatkan keuntungan yang gadang. Jadi kepada pengusaha rumah makan Padang seharusnya boleh mengantisipasi keadaan, boleh mengantisipasi kondisi pasar, tapi tidak sama-mato menjatuhkan harga cara kita untuk mendapatkan pelanggan. Pelanggan dapat tapi untuk tidak ada percuma saja. Jadi itu imbauan terhadap pengusaha-pengusaha Minang. Ada banyak cara, ada banyak strategi untuk kita bisa bertahan dan menghasilkan keuntungan. Karena mengalih harus beruntung. Kalau tidak beruntung,
Untuk apa kita latih-latih, apalagi kita lah jauh-jauh merantau ke kampung orang. Jadi warteg sendiri ini bisa menaikkan harga, bisa menjadi harga tinggi, membalikkan keadaan. Kalau dulu, zaman dulu, rumah makan Padang itu terkenal dengan rumah makan Maha, kini malah terbalik. Jadi satu sisi betul kita akan mendapatkan pasar nan lebih dari warteg. Namun sisi lain, apakah kita punya keuntungan yang lebih dibanding mereka? Itu pertanyaan bagi kita pengusaha rumah makan Padang khususnya di perantauan. Demikianlah video kali ini sebagai bahan sharing bagi kita bersama, sebagai bahan evaluasi bagi kita bersama. Bahasa ada teknologi, ada kemudahan-kemudahan lain dalam menjunjukkan galih kita tu, kita pun harus memaksimalkan hal-hal tersebut. Silakan di sana komentari video ko. Kita berdiskusi untuk kemajuan pengusaha Minang kita, terutama di perantauan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.